Tadi kita melewati ada kendala sedikit, akhirnya bisa dilangsungkan acara kali ini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini pada konferensi pers rilis Pilkada pada Kota Malang pada kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Hasna Nursi yang akan moderatori dalam konferensi pers pada kali ini. Ya, hasil survei kali ini adalah termutakhir dari dinamika politik di Kota Malang yang nantinya akan dipandu langsung oleh Mas Fadri Fahri Fauzan dari peneliti Lingkaran Survei Indonesia (DNICA). Dan tentunya nanti akan ada informasi dan temuan-temuan politik atau temuan-temuan yang ada dalam survei, dan nantinya juga akan memaparkan tentang dinamika politik di Kota Malang dalam menuju Pilkada 2024 pada 27 November nanti yang tinggal hitungan hari ini ya. Kemudian pada selanjutnya juga akan dipaparkan atau ada tanggapan dari Mas Jafar Muhammad selaku dosen FISIP, dosen ilmu politik, betul ya Mas ya? Dari dosen FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Brawijaya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Mas Fadri, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media, baik itu cetak, elektronik, dan rekan-rekan yang juga hadir di ruangan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Fahri Fauzan. Saya di sini sebagai peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI DNICA) yang pada siang hari ini akan memaparkan hasil temuan dari riset kami, dari survei kami di lapangan, yang insya Allah ini masih hangat karena baru kita selesaikan beberapa hari yang lalu. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat beberapa perkembangan akhir-akhir ini dalam dinamika perpolitikan ya, kita lagi menghadapi pilkada di semua daerah di Indonesia. Terkhusus semisal di Kota Malang kita melihat juga banyak hasil-hasil riset ataupun survei yang diupdate ya, baik itu lewat media pemberitaan maupun lewat media sosial, yang bisa jadi hasilnya ada yang sama, ada yang berbeda, atau ada yang sama tapi angkanya berbeda. Itu dalam konteks riset, dalam konteks survei itu sah-sah saja. Itu bisa-bisa saja terjadi, tinggal mungkin nanti kita melihat kira-kira kapan waktu riset itu diambil, berapa jumlah respondennya, lalu bagaimana metodologinya. Yang terakhir juga yang tidak kalah penting, perlu juga dilihat track record dari lembaga survei itu sendiri. Apakah sudah banyak melakukan riset-riset, pengalamannya bagaimana, capaian-capaiannya bagaimana, apakah sering atau pernah melakukan rilis-rilis survei di daerah-daerah atau lain sebagainya. Karena juga kami di lembaga riset atau lembaga survei juga ada asosiasi yang menaungi, ada beberapa asosiasi yang menaungi lembaga-lembaga riset sebagai bahan rujukan ketika nanti semisal dimintai terkait dengan keterangan-keterangan apakah kita melakukan riset atau tidak di sebuah daerah. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya menjabarkan hasil dari temuan kami, perlu kiranya saya sampaikan yang pertama terkait dari capaian-capaian kami dalam konteks lembaga riset. Jadi LSI sendiri, LSI DNICA sudah melakukan riset semenjak tahun 2004. Kita melakukan riset tahun 2004, sekarang 2024, berarti hampir sekitar 2 dekade kita bergelut dalam dunia riset, dalam dunia penelitian, khususnya penelitian sosial, politik, dan kemasyarakatan. Ini menjadi track record kami terkait dengan beberapa hal ya, sehingga track record kami dalam dunia survei ini juga banyak diapresiasi ya oleh lembaga-lembaga lain, bahkan kami juga banyak menghasilkan rekor-rekor ya. Salah satunya semisal
bahwa kita menjadi pendiri profesi konsultan pertama di Indonesia, profesi riset lembaga riset pertama di Indonesia. Juga yang kedua pernah membatalkan 2 undang-undang di MK yang melarang quick count, karena waktu itu MK pernah mengeluarkan pernah ada aturan larangan quick count, lalu kita batalkan di MK. Sekarang kita masuk dalam penelitian kita. Yang pertama ini kita perlu sampaikan terkait metodologi. Nah, ini juga menjadi basis kita membangun kepercayaan bahwa metodologi itu penting kita sampaikan, karena ini menjadi gambaran apakah kita turun survei itu ada standar ilmiahnya atau tidak. Jadi kalau dalam dunia riset itu perlu disajikan terkait dengan metodologi. Yang pertama populasi yang kita ambil atau sampel yang kita ambil dalam riset kali ini di Kota Malang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah punya hak pilih, atau dia belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah, artinya dia sudah punya hak pilih. Lalu penarikan sampel ini metodologinya multi-stage random sampling, jadi pengacakan berjenjang, artinya setiap tahapan sampel itu kita lakukan pengacakan. Pengacakannya tentunya bukan pengacakan yang acak-acakan atau asal-asalan, tapi ada metodenya. Dari mulai kita semisal mengacak RW, lalu mengacak RT, mengacak keluarga, sampai melakukan pengacakan di tingkat responden. Semua ada rumus-rumusnya. Jumlah sampel yang kita ambil di riset kali ini 880 responden dengan margin of error 3,4%. Jadi ada plus minus margin of error, toleransi kesalahan di angka sekitar 3,4%, plus minus, bisa naik bisa turun. Lalu metode pengambilan datanya kita dengan wawancara tatap muka, langsung mendatangi responden setelah tadi melakukan proses pengacakan berjenjang tadi itu. Responden yang kita datangi kita wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Waktu, ini juga penting ya. Periode survei ini 11 sampai 17 November 2024. Kalau kita melakukan survei di tanggal ini, tentunya hasilnya bisa berbeda dengan survei yang dilakukan di sebulan ke belakang, di 2 bulan ke belakang. Bahkan kalau biasanya pengalaman kami ketika menjelang hari H pencoblosan itu dinamika angka elektabilitas itu perubahannya semakin cepat gitu. Bisa jadi per minggu itu ada perubahan-perubahan yang sangat dinamis, bergantung pada isu apa yang ada di lapangan, program apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Ini metodologinya. Lalu kita masuk pada hasil survei. Dari proses turun di lapangan tadi ya, di tanggal 11 sampai 17 November ini. Yang pertama kita sajikan hasil terkait angka elektabilitas. Per hari ini ya, angka elektabilitas dari 3 pasangan calon. Jadi kita selain kita menanyakan kira-kira pilihannya apa, kita juga membuat yang namanya simulasi kertas suara. Nah, jadi masyarakat kita perlihatkan simulasi kertas suara, lalu kita meminta masyarakat untuk mencoblos. Jadi kenapa kita berikan simulasi? Karena nanti juga masyarakat di TPS akan mencoblos ya, bukan hanya menjawab siapa pilihan calon wali kota dan wakil wali kotanya, tapi juga mencoblos. Nah, maka kita simulasikan dengan membuat kertas suara. Hasilnya seperti ini. Pasangan Wahyu Hidayat Ali Muthahirin di angka 41,3%, pasangan Muhammad Anton atau Abah Anton dan Dimyati Ayatullah di angka 34,5%, pasangan Heri Cahyono Ganesha Pratiwi Rumpoko 14,3%, ada yang tidak sah 0,2%, lalu ada yang tidak memberikan jawaban atau merahasiakan jawabannya di angka 9,7%. Artinya paslon Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin per hari ini unggul di angka 41,3%. Selisih keunggulan dengan pasangan Abah Anton dan Ayatullah 6,8%. Lalu unggul 27,27% dari pasangan Heri Cahyono dan Ganesha Rumpoko. Ini angka elektabilitas per hari ini. Apakah berbeda dengan seminggu, 2 minggu, sebulan ke belakang? Pasti berbeda, karena sekali lagi dinamikanya menjelang hari H ini semakin cepat, semakin dinamis.
Apakah bisa berbeda di kemudian hari? Sangat mungkin, karena masih ada waktu sekitar 1 minggu lebih sampai nanti pada masa pencoblosan. Ini angka elektabilitas. Lalu yang berikutnya, data yang berikutnya, ini data kita simulasikan dari semua responden. Jadi angka elektabilitas tadi itu, respondennya 880 responden. Itu dari 880 responden itu ada yang mengenal satu paslon saja, ada juga yang mengenal ketiganya. Lalu kita simulasikan seandainya responden itu mengenal ke semua calon. Jadi misal si Pak Ahmad misal dia mengenal paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, maka hasilnya seperti ini. Jadi dari 880 responden yang mengenal ketiga calon ini sekitar 578 responden. Jadi kalau kita simulasikan dari yang hanya mengenal ketiga calon, maka angkanya semakin berubah. Ya. Ini yang biru ini angka yang tadi awal yang elektabilitas. Ini yang warna oranye ini angka kita simulasikan ketika semua asumsinya ketika semua orang mengenal tiga pasangan. Maka angka elektabilitasnya pasangan nomor 1 di angka 48,4%, pasangan nomor 2 15,6%, pasangan nomor 3 turun angkanya menjadi 30,1%. Jadi dinamikanya seandainya masyarakat ini mengenal ketiganya, maka angkanya potensinya seperti ini. Pasangan nomor 1 trennya menaik, pasangan nomor 2 juga trennya menaik meskipun tidak terlalu signifikan. Pasangan nomor 3 ini trennya malah menurun. Asumsinya bahwa ketika orang semakin mengenal pasangan nomor 1, maka potensi keterpilihannya lebih tinggi dibanding ketika orang mengenal pasangan nomor 3. Kenapa? Karena dinamikanya kita lihat ini semakin menurun. Tapi ini tidak kita jadikan patokan elektabilitas per hari ini. Yang jadi patokan sekali lagi yang data ini. Itu tadi hanya simulasi saja. Karena nanti kita lihat kira-kira masing-masing paslon sudah sejauh mana angka popularitasnya, itu yang menentukan. Lalu berikutnya ini kita juga bedah secara distribusi ya, dari angka-angka tadi ya, dari angka-angka di masing-masing calon yang paslon nomor 1 41,3, paslon nomor 2 34,5%, lalu paslon nomor 3 14,3%, suara tidak sah 0,2% dan masih ada swing voter 9,7%. Kira-kira distribusinya seperti apa? Ada beberapa segmen yang kita breakdown ya. Pertama segmen jenis kelamin laki-laki perempuan, ini base populasinya 50-50. Ini kita tidak jauh berbeda dengan data BPS, hanya berbeda selisih sekitar 1, saja. Ini pemilih laki-laki ini juga sudah mayoriti, udah ada di paslon nomor 1, paslon nomor 2 17,7%, paslon nomor 3 34,1%. Pemilih kalangan perempuan ini nomor 1 42,0%, paslon nomor 2 10,9%, paslon nomor 3 35,0%. Dari segmen agama ada pemilih muslim dan non muslim. Pemilih muslim sekitar 93,2% basis populasinya. Ini pilihannya 40,8% sudah nomor 1, 14,0% nomor 2, 35,0% di nomor 3. Pemilih non muslim bagaimana? Kita lihat basis populasinya memang tidak banyak, sekitar 6,8%. Ini mayoriti 48,8% sudah menentukan pilihan ke paslon nomor 1, lalu paslon nomor 3 27,3% dan paslon nomor 2 18,2%. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari segmen usia? Ini kita bagi ada 5 jenjang usia. Yang pertama ini usia paling bawah 17 sampai 19 atau di bawah 19 tahun. Ini pemilih pemula biasanya, pemilih yang baru pertama kali memilih di tahun ini. Ini basisnya sekitar 1,6%. Lalu mayoritasnya 85,7% sudah ke nomor 1 di pasangan wali, 14,3% di pasangan Sam Aceh dan Ganis. Muhammad Anton 0,0%. 0,0% ini bukan berarti sama sekali tidak ada, tapi secara koefisien data statistik itu kecil gitu ya. Lalu di rentang usia 20 sampai 29 tahun ini ada 13,4% basisnya. Ini juga mayoritas di 44,6% di pasangan nomor 1, lalu 13,6% pasangan nomor 2 dan 37,3% di pasangan 03.
Lalu jenjang usia 40-49 tahun ini 41,3% di nomor 1, 19,7 di nomor 2, 24,6 di nomor 3. Untuk pemilih di usia 50 tahun ke atas, nah ini menjadi per hari ini masih menjadi basisnya pasangan nomor 3, yaitu di angka 43,4%, lalu nomor 1 35,2%, lalu nomor 2 9,9%. Jadi kalau dari basis usia kita lihat pasangan nomor 1 unggul di rentang usia 17 sampai 49 tahun di 4 kategori ini, lalu 03 unggul dibanding paslon lainnya di pemilih 50 tahun ke atas. Lalu berikutnya ini di distribusi ya, kita breakdown segmen dari lulusan pendidikan. Kita bagi ada 4 lulusan pendidikan. Yang pertama lulus SD sederajat, jadi masyarakat yang lulus SD sederajat di Kota Malang ini ada sekitar 21,4%. Ini juga mayoriti 41,4% sudah ke pasangan nomor 1 Wahyu Hidayat Ali Muthahirin. Pasangan nomor 2 9,6%, pasangan nomor 3 39,4%. Ini berbeda selisih tipis antara 03 dan 01, 39,4 dengan 41,4, persis selisih hanya 2% saja. Lalu tamat SMP sederajat, ini kita lihat juga mayoritas sudah memutuskan pilihannya ke pasangan nomor 1 di angka 45,7%, nomor 2 17,6%, nomor 3 29,6%. Lalu tamat SMA sederajat, ini juga mayoritas sudah ke nomor 1, lalu nomor 2 15,3, lalu nomor 3 34,2. Di pernah kuliah atau biasanya ini basis pemilih rasional. Basis pemilihnya sekitar 14,8%, juga mayoritasnya sudah menentukan pilihan di nomor 1 Wahyu Ali, lalu di nomor 2 HC Ganis 13,8, lalu di nomor 3 Abah Anton Dimyatiatullah 35,4%. Yang paling banyak belum menentukan pilihan kalau kita lihat di basis segmen pendidikan ini ada di 2 ini, tamat SMA sederajat atau pernah kuliah. Lalu dari segmen pendapatan ini kita bagi 3, pendapatan rendah, menengah, dan pendapatan tinggi. Dari pendapatan rendah ini kita lihat basis populasinya sekitar 40,2%. Lalu ini mayoritas per hari ini masih sudah menentukan pilihan kepada paslon nomor 3 Muhammad Anton dan Dimyatiatullah di angka 37,3%. Selisih tipis dengan paslon nomor 1 Wahyu Hidayat Ali Muthahirin di angka 35,0%, selisih sekitar 1,7%. Paslon nomor 2 di angka 15,8%. Lalu pendapatan menengah, kategori ekonomi pendapatan menengah ini mayoritas sudah ke nomor 1 46,2%, nomor 2 13,3%, nomor 3 32,1%. Pemilih berdasarkan basis pendapatan tinggi ini ada sekitar 10,2%. Mayoritas juga 42,4% sudah pilihannya ke nomor 1, nomor 2 13,3%, lalu nomor 3 35,6%. Jadi di basis pemilih berdasarkan kategori pendapatan ini paslon nomor 1 unggul di 2 kategori, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi, lalu paslon nomor 3 unggul di kategori pendapatan rendah, selisih tipis hanya 1,7% dengan paslon nomor 1. Lalu berikutnya segmen suku. Nah, ini segmen suku kita lihat ada suku Jawa, Madura, dan suku-suku lainnya kita gabungkan karena angkanya tidak terlalu besar. Suku Jawa sekitar 94,3%. Lalu ini paling mayoritas sudah pilihannya di Wahyu Hidayat Ali Muthahirin 40,5%, Heri Cahyono Ganesha Rumpoko 13,9%, Abah Anton Dimyatiatullah 35,2%. Suku Madura sekitar 4,5%, ini setengahnya 50% sudah ke nomor 1, 20% nomor 2, 30% nomor 3. Suku-suku lainnya kita gabungkan ada sekitar 1,2%, ini mayoritas 75% di nomor 1, nomor 2 25%, lalu nomor 3 0,0%, sekali lagi 0,0%. Secara koefisien riset atau statistik ini bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi angkanya kecil. Nah, ini yang menarik juga kita breakdown distribusi per kecamatan.
Jadi bagaimana peta kekuatan masing-masing calon di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Jadi ada Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Gandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Ini breakdown peta pemilih di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Yang pertama Kecamatan Blimbing, ini basis pemilihnya sekitar 22,7%. Ini mayoritas sudah ke pasangan nomor 1 Wahyu Ali di angka 39,9%, pasangan nomor 2 18,0%, pasangan nomor 3 27,0%. Di Kedung Kandang basis pemilihnya ada sekitar 22,7%, ini 42,0% sudah menentukan pilihan ke paslon nomor 1, paslon nomor 2 17,0%, paslon nomor 3 37,0%. Kecamatan Klojen ini basis pemilih paling sedikit di Kota Malang, sekitar 11,4% pemilihnya. Tapi mayoritas juga sudah pilihannya ke nomor 1 di angka 50,4%, nomor 2 16%, nomor 3 28,0%. Lowokwaru basis pemilihnya sekitar 20,5%. Ini Lowokwaru ini menjadi basis sementara di pasangan nomor 3 Muhammad Anton Dimyatiatullah di angka 43,3%, lalu di nomor 2 14,4%, di nomor 1 35,0%. Kecamatan Sukun basis pemilihnya sekitar 22,7%. Ini pilihannya mayoritas sudah ke nomor 1 43,1, nomor 2 7,0, dan nomor 3 35,0. Kalau kita lihat dari basis dapil ini, pasangan nomor 1 Wahyu Ali unggul di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang, Klojen, dan Sukun. Lalu pasangan nomor 3 Muhammad Anton Dimyatiatullah di Kecamatan Lowokwaru. Kalau kita lihat dari semua kecamatan, yang paling banyak belum menentukan pilihan itu ada di Kecamatan Blimbing di angka 15,1%. Ini data menarik juga, data terkait pemilih partai. Jadi kita juga ingin melihat apakah pilihan masyarakat terhadap partai tertentu segaris, sejalan, atau selurus dengan pilihan partai itu terhadap paslon-paslonnya. Jadi datanya seperti ini, kita lihat pemilih Partai Gerindra. Yang pertama kita lihat dari pemilih Partai Gerindra ini ada sekitar 59,4% yang sudah memutuskan pilihannya ke pasangan nomor 1 Wahyu Ali. Lalu ada juga dari pemilih Gerindra yang memilih paslon nomor 2, ada juga di paslon nomor 3. Lalu bagaimana pemilih dari Partai PKB? Dari pemilih-pemilih Partai PKB ini mayoritas memang sudah ke paslon nomor 3 Muhammad Anton Dimyatiatullah di angka 56,6%. Tapi ada juga dari pemilih PKB yang memilih nomor 2 6,1%, ada juga di nomor 1 30,8%. Lalu berikutnya Partai PDIP, ini kalau kita lihat angkanya 36,0% dari pemilih PDIP pilihan paslonnya ke nomor 2 Heri Cahyono dan Ganesha Pratiwirumpoko. Ada juga yang memilih di nomor 1 33%, lalu di nomor 3 29,1%. Partai Golkar kita lihat dari pemilih Partai Golkar 44,2% ini sudah ke nomor 1, ada yang memilih di nomor 2 5,3%, lalu 36,8% ada di pemilih nomor 3. PKS kita lihat pilihan pemilih Partai PKS pilihan paslonnya paling banyak 60,8% ada di nomor 1, lalu nomor 2 5,3%, nomor 3 31,6%. Lalu PAN, Partai Amanat Nasional 52,5%, pilihannya ke nomor 1. Nomor 2 ini sedikit, hampir tidak ada, lalu nomor 3 20%. Partai Nasdem ini pilihan masyarakat yang memilih Partai Nasdem, pilihan paslonnya ini 63,1% ke pemilih nomor 1, pemilih nomor 2 20,0%, dan pemilih nomor 1 0,0%. Partai Demokrat kita lihat pemilih Partai Demokrat mayoritas pilihannya ada di nomor 1 60,0%, nomor 2 0,0%, lalu nomor 3 40%. Partai-partai lainnya kita gabungkan karena angkanya tidak terlalu besar.
pilihan masyarakat terhadap partai-partai selain partai yang atas tadi, ini di angka 42%, pilihannya ke nomor 1, nomor 2 0,0%, dan nomor 3 20%. Ada yang merahasiakan pilihan partainya, ada sekitar 30%. Masih ada yang merahasiakan pilihan partainya apa, tetapi kalau kita lihat pilihan paslonnya itu paling banyak ada di pasangan nomor 3, Abah Anton Hidayatullah 38,1%, nomor 2 7,1%, nomor 1 30,1%. Nah, ini menarik ya, karena seringkali pilkada itu partai memang sangat penting di awal, karena di awal kita tahu harus ada rekomendasi usungan partai minimal 20% untuk menjadi pasangan calon. Tetapi seringkali proses penilaian masyarakat terhadap paslon mana yang akan dipilih itu seringkali tidak sinergis dengan partai yang dia pilih. Jadi datanya bisa kita lihat, ini juga data menunjukkan hal itu. Jadi pilkada ini seringkali siapa personnya, siapa tokohnya, citranya bagaimana yang lebih dilihat dibanding usungan partainya. Jadi kalau kita lihat misal di partai-partai yang hari ini mendukung 03 misal, ini hanya PKB yang mayoritasnya sudah ke nomor 3, lain-lainnya bahkan kayak misal PAN dan Demokrat ini malah banyak di nomor 1. Jadi ini menandakan ada dua hal. Bisa jadi pertama, asumsi yang tadi saya bangun di awal bahwa pilkada seringkali ini berbicara masalah siapa orang yang dianggap punya kualitas, punya kapasitas, atau asumsi kedua proses proses mobilisasi partai ke grassroots ini tidak berjalan dengan baik, sehingga pemilih-pemilih partai dari partai-partai tersebut ini pilihan calon wali kota, calon wakil wali kotanya tidak sejalan dengan pilihan partai. Itu data-datanya, data elektabilitas beserta breakdown data distribusi di berbagai segmen. Lalu juga kita analisa dari hasil survei itu kira-kira apa yang mendasari atau apa alasan kenapa hari ini paslon nomor 1 Wahyu Hidayat Ali Muthahirin itu unggul dibanding dua paslon lainnya. Ada 5 alasan yang kita hasilkan, kita analisa dari riset yang kita lakukan beberapa hari ke belakang. Yang pertama, faktornya adalah elektabilitas personal di calon wali kota antara 3 wali kota itu Bapak Wahyu Hidayat sudah paling unggul dibanding 2 lainnya. Lalu juga elektabilitas wakilnya per hari ini yang unggul adalah Ali Muthahirin dibanding 2 calon lainnya. Nanti datanya ada, kita lihat. Lalu faktor yang kedua adalah kesukaan paling tinggi. Nanti kita lihat datanya, kira-kira di antara 6 tokoh ini kesukaan masyarakat terhadap ke-6 tokoh ini siapa yang dinilai paling tinggi. Lalu yang ketiga, program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga kita minta tanyakan kepada masyarakat, kira-kira dari program-program yang dari semua paslon yang ada, kira-kira program paslon mana yang dianggap paling lebih baik dan paling lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu nomor 4 juga unggul pada waktu debat. Nah, ini juga kita turun survei setelah debat kedua. Ini juga menjadi salah satu data yang kita capture dari lapangan terkait dengan debat. Lalu yang kelima juga isu korupsi yang kita lihat, kita analisis media. Kalau kita analisis media itu isu korupsi semakin hari semakin terlihat membesar begitu. Banyak tulisan-tulisan, banyak artikel-artikel, banyak postingan-postingan yang berkaitan dengan isu-isu korupsi di Kota Malang. Lantas kira-kira isu korupsi ini menguntungkan siapa, merugikan siapa? Nanti datanya ada, nanti kita lihat. 5 alasan ini yang menjadi dasar kenapa per hari ini, ya, sekali lagi per hari ini pasangan nomor 1 masih lebih unggul dibanding pasangan nomor 2 dan nomor 3. Kita bedah satu persatu. Yang pertama kita lihat, kita tanyakan kepada masyarakat, kira-kira di antara 3 nama calon wali kota ini siapa yang akan dipilih? Pilihannya seperti ini, Wahyu Hidayat 40,2%, Muhammad Anton 35,9%, Heri Cahyono 13,9%, ada yang merahasiakan pilihannya atau tidak memilih di angka 10,0%. Ini ketika calon personal. Kalau tadi di awal kan sudah pasangan, kalau ini secara personal juga kita tanyakan. Ini untuk calon wali kota,
yang berikutnya calon wakil wali kota juga kita tanyakan. Di antara 3 nama calon wakil wali kota ini siapa yang paling banyak dipilih oleh masyarakat? Jawabannya Ali Muthahirin di angka 37,3%, Dimyati Atullah 29,3%, Ganesha Pratiwirumpoko 14,1%, masih ada yang merahasiakan atau tidak memilih di angka 19,3%. Posisi calon wali kota Pak Wahyu yang unggul dibanding yang lain dan Ali Muthahirin yang unggul dibanding yang lain, ini ketika digabungkan ini angkanya seperti di awal tadi ya, angka elektabilitasnya. Jadi salah satu faktor kenapa pasangan nomor 1 diunggul karena secara personal di masing-masing calon wali kota dan calon wakil wali kota ini masing-masing sudah unggul dibanding calon lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tingkat kesukaan. Juga kita tanyakan, ini ada 2 data. Yang pertama data terkait popularitas atau pengenalan, yang warna biru paling atas, biru tebal. Lalu di biru yang lebih cerah, ini angka kesukaan. Pertama, Abah Anton pengenalannya sudah 97,0%. Artinya hampir semua masyarakat Kota Malang atau pemilih di Kota Malang itu mengenal Abah Anton. Lalu dari 97,0% yang mengenal Abah Anton itu, bagaimana tingkat kesukaannya? Tingkat kesukaannya hanya 68,3%. Nah, jadi dari yang tahu Abah Anton 97%, yang suka hanya 68,3%. Lalu yang kedua, Wahyu Hidayat, ini angka pengenalannya di angka 80,7%, lebih rendah dibanding Abah Anton, ada selisih sekitar 17%. Tetapi dari 80,7% yang mengenal Pak Wahyu, 80,3%-nya itu menyukai Pak Wahyu Hidayat. Lalu yang ketiga, Heri Cahyono, angka pengenalannya di angka 74,1%, angka kesukaannya 69,0%. Ganesha Pratiwirumpoko, angka pengenalannya 66,1%, angka kesukaannya 69,1%. Yang mengenal Ganesh itu 66,1% pemilih di Kota Malang. Dari 66,1% yang mengenal Ganesh itu hanya 69,1% yang menyukainya. Ali Muthahirin tingkat pengenalannya di angka 63,0%, tapi angka kesukaannya 83,0%. Jadi dari 63% pemilih di Kota Malang yang mengenal Ali Muthahirin itu 83%-nya suka. Jadi bukan dari semua pemilih ya, dari yang mengenal. Dimyati Atullah, angka pengenalannya atau popularitasnya di angka 58,9%, angka kesukaannya 69,7%. Jadi kalau kita lihat memang meskipun secara pengenalan per hari ini Abah Anton ini paling tinggi ya, tetapi secara kesukaan Wahyu Hidayat ini lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat Ali Muthahirin angka kesukaannya lebih tinggi dibanding 5 tokoh lainnya di angka 83%. Pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin ini karena memang angka kesukaannya juga lebih tinggi dibanding yang lain, maka hampir otomatis angka elektabilitasnya juga lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kalau hukum besi politik elektoral itu pertama popularitas, dia harus dikenal dulu. Lalu kedua akseptabilitas, dia disukai. Lalu yang ketiga itu elektabilitas, dia dipilih. Orang tidak akan disukai kalau dia tidak dikenal. Abah Anton itu sudah punya modal bagus nih, dia disukai karena dia tinggi, tetapi sayangnya kesukaannya rendah. Lalu ketika dia sudah dikenal, dia disukai, baru orang akan memutuskan siapa yang akan dipilih. Contoh katakanlah orang mengenal ketiganya, tapi apakah orang menyukai ketiganya? Itu belum tentu. Nah, makanya popularitas tidak serta-merta menjadi dasar elektabilitasnya tinggi. Karena sering juga kita temukan orang yang populer tapi tingkat kesukaannya rendah. Contoh begini katakanlah, contoh konkretnya. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo. Orang mungkin kenal dengan 2 tokoh itu. Ya, saya yakin hampir semua orang di dunia ini ya mayoritas mengenal Messi dan Ronaldo. Apakah semua orang suka dengan keduanya? Nah itu begitu. Ada yang suka Ronaldo, ada yang suka Messi. Tinggal nanti kalau di riset itu kira-kira angka prosentasenya berapa? Nah begitu. Ini sama. Jadi modal popularitas Abah Anton yang sangat tinggi ini menjadi tidak serta-merta menjadi modal elektabilitas. Kenapa? Karena kesukaannya masih di bawah
Wahyu Hidayat, bahkan di bawah Ali Muthahirin sebagai calon wakil wali kota. Ini alasan kedua. Yang ketiga, kita juga tanyakan kepada masyarakat terkait visi misi dan program-program. Ada 5 aspek yang mengurai tema visi misi dan program ini. Yang pertama kita tanyakan kepada masyarakat, kira-kira dari ketiga paslon siapa yang mempunyai visi misi paling kuat? Jawabannya bisa dilihat. Paslon nomor 1 di angka 33,6%, paslon nomor 2 12,3%, paslon nomor 3 26,1%. 28% tidak memberikan jawaban, karena tidak tahu. Lalu poin yang kedua, dari ketiga paslon ini mana yang programnya paling bagus? 35,7% nomor 1, 12,5% nomor 2, lalu 28,6% di nomor 3. Tidak memberikan tanggapan, jawaban 23,2%. Aspek yang ketiga, mempunyai program yang paling menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini persepsi masyarakat dari ketiga paslon ini. Paslon yang mempunyai program paling menyentuh kebutuhan masyarakat itu ada di paslon nomor 1 di angka 35,0%, nomor 2 12,5%, nomor 3 28,6%, tidak memberikan tanggapan atau jawaban 23,9%. Paslon yang mempunyai program kampanye paling kreatif, kalau kita lihat di sini datanya, nomor 1 di persepsi sebagai paslon yang punya program kampanye paling kreatif di angka 32,5%, nomor 2 14,1%, nomor 3 26,1%. Paslon yang mempunyai program kampanye yang paling diminati, paslon nomor 1 36,4%, paslon nomor 2 12,5%, paslon nomor 3 25,7%, tidak memberikan tanggapan, jawaban di angka 25,4%. Ini aspek yang ketiga, dasar kenapa nomor 1 unggul dibanding paslon lainnya. Yang berikutnya, aspek yang keempat, kita juga tanyakan terkait dengan debat. Jadi kita tanyakan kepada masyarakat, terlepas masyarakat pilihan paslonnya sudah ke siapa, ya. Jadi kita tanyakan dan kita pertegas biar tidak subjektif. Terlepas masyarakat pilihan paslon wali kota dan wakil wakilnya ke siapa, berdasarkan penampilan debat yang kedua kemarin, kandidat mana yang dianggap lebih baik? Jawabannya seperti ini. Kandidat atau paslon nomor 1 Wahyu Hidayat Ali Muthahirin di angka 49,1%, lalu Heri Cahyeno Ganesha Pratiwi Rumpoko 22,2%, Muhammad Anton Dimitri Atullah 24,1%, tidak memberikan jawaban 4,6%. Jadi memang secara debat pun ini paslon nomor 1 dianggap lebih baik dibanding yang lainnya. Lalu masih terkait debat juga kita tanyakan, apakah debat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat? Jawabannya 78,7% masyarakat menganggap debat cukup berpengaruh terhadap pilihannya. Kurang berpengaruh 19,5%, tidak memberikan jawaban 1,8%. Aspek yang terakhir, aspek yang kelima, ini terkait isu korupsi. Nah, juga kita tanyakan kepada masyarakat bagaimana persepsi masyarakat terkait hal ihwal korupsi. Ini ada beberapa slide terkait korupsi. Yang pertama kita tanyakan sikap atau penilaian masyarakat terhadap korupsi, apakah itu hal yang wajar atau tidak. 83,0% menganggap bahwa korupsi dianggap masih hal yang tidak wajar atau tidak wajar sama sekali. Tapi juga masih ada yang menganggap 12,1% menganggap bahwa korupsi hal yang wajar. Tidak memberikan tanggapan 4,9%. Artinya apa? Artinya isu korupsi ini isu yang berpotensi untuk membawa efek negatif terhadap siapapun. Nah, karena kenapa? Karena pandangan masyarakat juga negatif terhadap isu korupsi. Lalu yang kedua juga kita tanyakan, menurut masyarakat kira-kira siapa yang dirugikan ketika ada kepala daerah melakukan korupsi? Angkanya 88,9% mengatakan masyarakat yang akan menjadi dirugikan oleh perilaku korupsi. 5,7% pelaku korupsi itu sendiri, pejabat 0,7%, lainnya 0,9%. 3,8 tidak memberikan jawaban. Ini isu korupsi yang kedua, masih sama tendensi yang negatif. Jadi ketika isu ini mengena ke salah satu calon, maka potensi menggerus suaranya juga cukup tinggi. Lalu yang ketiga, ya, ini kita tanyakan juga, dipertegas lagi dari pertanyaan sebelumnya. Kira-kira menurut masyarakat apakah setuju atau tidak bahwa korupsi menjadi musuh utama masyarakat di Kota Malang? Jawabannya hampir sama di angka 80 ke atas. Tadi kita lihat
89,5% bahkan mengatakan sangat setuju bahwa korupsi menjadi musuh utama masyarakat. Ini artinya dari ketiga aspek korupsi tadi itu kalau kita lihat semua tunnya atau tendensinya itu negatif. Jadi ketika ada satu calon yang dipersepsi oleh masyarakat terkena dengan isu-isu korupsi ini, maka potensi akan menggerus suaranya. Lalu kita tanyakan kepada masyarakat, lah kira-kira menurut masyarakat siapa calon yang diketahui masyarakat pernah melakukan kasus korupsi? Nah, angkanya seperti ini. 65,7% masyarakat mengatakan bahwa dari ketiga calon wali kota yang ada, bahwa calon yang bernama Muhammad Anton atau Abah Anton ini diketahui oleh 65,7% di Kota Malang bahwa ini pernah terlibat kasus korupsi. Ada juga yang mengatakan bahwa Wahyu Hidayat pernah korupsi di angka 9,3%, kecil. Heri Cahyono 4,3%, lalu tidak memberikan jawaban atau tidak tahu di angka 20,7%. Nah, jelas kalau di sini kita lihat kira-kira siapa yang diuntungkan atau siapa yang paling dirugikan dari isu korupsi. Tadi ketiga aspek di awal bahwa isu korupsi itu semua tunnya itu negatif, ya. Jawaban masyarakat itu sangat tidak setuju, sangat tidak suka, dan tokoh yang dipersepsi yang dianggap oleh masyarakat yang per hari ini yang dianggap pernah atau diketahui oleh masyarakat terlibat korupsi yaitu paling tinggi di Abah Anton di angka 65,7%. Baik rekan-rekan semua, itu paparan yang kami sampaikan terkait survei yang kita lakukan di lapangan dari tanggal 11 sampai 17 November kemarin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat pihak-pihak lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Fadli. Ya, kita semua sudah melihat hasil survei riset dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA